fase ini, dan dibantah di situ ada juga keterangan para ulama-ulama ahli sunnah. Jadi jangan sampai ada kesan ini katanya fiktif, ini yang buat Wahabi gitu ya, padahal di situ ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ditulis oleh para ulama-ulama gitu. Jadi termasuk kitab tobat beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti kitab Al-Ibanah, itu kitab yang paling akhir beliau tulis. Itu dikatakan kitab palsu, yang memalsukan, yang menyandarkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah Wahabi, kaum Mujassimah, kaum sesat. Nah itu kenapa mereka mengatakan demikian, ikhwan? Karena tidak punya lagi hujah kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah Wahabi, kaum Mujassimah, kaum sesat. Nah itu kenapa mereka mengatakan demikian, ikhwan? Karena tidak punya lagi hujah, karena buku tersebut, kitab Imam Abu Hasan tersebut membongkar semua akidah yang mereka menyandarkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dibongkar semua, maka jatuh rontok semua. Akhirnya mereka akhirnya apa? Nggak berdaya. Akhirnya bukunya sesat, bukunya menyimpang, bukunya palsu, dibuat orang Wahabi. Itu ditulis itu nanti. Bagaimana pernyataan Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, yang mereka itu, ikhwan, ulama-ulama yang menyatakan buku itu adalah milik Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, buku Al-Ibanah itu ulama-ulama yang nyebut itu dikenal ulama-ulama yang kritis, ulama yang ulet, ulama yang memang dia selalu kritis dalam masalah periwayatan benar tidaknya. Jadi itu di situ kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang membongkar ini adalah ulama-ulama yang karena tidak punya lagi hujah, karena buku tersebut, kitab Imam Abu Hasan tersebut membongkar semua akidah yang mereka menyandarkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dibongkar semua, maka jatuh rontok semua. Akhirnya mereka apa? Nggak berdaya. Akhirnya bukunya sesat, bukunya menyimpang, bukunya palsu, dibuat orang Wahabi. Itu ditulis itu nanti. Bagaimana pernyataan Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, yang mereka itu, ikhwan, ulama-ulama yang menyatakan buku itu adalah milik Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, buku Al-Ibanah itu ulama-ulama yang nyebut itu dikenal ulama-ulama yang kritis, ulama yang ulet, ulama yang memang dia selalu kritis dalam masalah periwayatan benar tidaknya. Jadi itu di situ kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang membongkar ini adalah ulama-ulama yang dikenal kritis seperti Imam Az-Zahabi. Siapa Imam Az-Zahabi? Imam Jarah wa Ta'dil, imam yang dikenal dengan pengkritik sanad-sanad hadis. Maka ketika dia menyatakan buku itu adalah jelas milik Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, percaya dunia. Gitu. Makanya ini segelintir orang yang tidak percaya itu karena apa? Karena akidah dia hancur sudah dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, karena dia menisbatkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada saat beliau belum tobatnya. Jadi nggak diterima. Harusnya kalau mau jujur, ya ayo ikut-ikut tobat, ikut imamnya gitu loh. Imamnya tobat kok dia malah
tetap ngeyel, itu ngeyeliyun, itu kaum ngeyeliyun itu nggak mau dia. Imamnya tobat, ini kitabnya. Ada 3 kitab. Kitab Al-Ibanah ini kitab yang paling akhir, ya, Maqalat Al-Islamiyyin, lalu kitab Risalah ila Ahli Saghar, dan kitab Al-Ibanah fi atau an Usulid Diyanah. Nanti ana kirim tulisannya. Dan itu juga antum harus pegang, karena nanti antum disebut begitu. Mana buktinya katanya ini kita disandarkan kepada Imam Abu Hasan. Maka itu dia. Sering kita sampaikan 3 marhalah kehidupan akidah beliau, enggak dipercaya. Itu buatan Wahabi untuk apa? Katanya untuk memfitnah saja katanya. Baik. Kalau kata beliau, wal fasiqu indahum mu'minun kamilul iman. Maka orang fasik, orang yang berbuat maksiat, indahum menurut mereka, mu'minun kamilul iman, adalah orang yang beriman yang apa? Nah, antum harus tulis di sini sekarang. Tulis sekarang. Orang Murji'ah tentang konsep pelaku dosa besar memiliki kaidah. Dan kaidah tentu kaidah ngawur. Makanya sering sampaikan kaidah ngawuriyah. Kaidah ngawur. Yaitu apa? Dan kaidah ini antum hafalkan. Kaidahnya adalah la tadurru maksiatun ma'al iman, la tadurru maksiatun ma'al iman kama la yanfa'u ta'atun ma'al kufri. Di sini bisa nulis? Baik. La tadurru la tadurru ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun ma'al kufri ta'atun la tadurru ma'al imani ma'siyatun kama la tanfa'u. Di sini ikhwan ya, muannas dia, kama la tanfa'u la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Apa artinya? Maksiat tidak ngaruh, tidak membahayakan apabila ada iman. Sebagaimana kekufuran atau sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat apabila adanya kekufuran. Maksiat tidak kepada keimanan sebagaimana
tidak bermanfaat bila ada kekufuran. Nah, atas dasar kaidah ini fal fasiku indahum mu'min kamilul iman. Orang fasik yang berbuat maksiat menurut mereka mukmin sempurna imannya. Kenapa? Karena maksiat tidak mengaruhi apabila orang ada iman. Taib. Jadi Murji'ah itu dan kaum yang mensikapi pelaku ada 4 golongan. Dan ini maksudnya vonis di dunia, ya kawan ya. Vonis di dunia kepada orang yang berbuat. Sekarang antum kasih tulis sedikit judulnya, vonis terhadap pelaku dosa besar di dunia. Ada 4 golongan. 1, Khawarij. Menurut Khawarij kafir. Yang kedua, Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, fi manzilah bain manzilatain, tidak mukmin, tidak kafir. Pelaku dosa besar. Yani kalau mati belum tobat ya. Atau pelaku dosa besar yang dilakukan dosa di dunia belum tobat gitu. Yang ketiga, Murji'ah. Apa kata Murji'ah? Mukmin kamilul iman. Wah, enak, mantap. Pezina tapi sempurna imannya. Berarti menurut Murji'ah ini antara iman pezina dengan imannya orang saleh yang suka rukuk sujud di masjid apa? Sama-sama sempurna. Itulah. Baik, yang keempat golongan apa? Ahlu sunnah. Apa kata ahlu sunnah? Khawarij kafir, Mu'tazilah ndak muslim, ndak kafir, Murji'ah mukmin sempurna iman. Nah, kata ahli sunnah apa? Orang yang kalau berbuat zina, berbuat maksiat, mukmin bi imanihi, fasikun maksiatihi, atau mukmin iman. Ini menurut ahli sunnah ada 2 jawaban. Pertama, mukmin karena keimanannya, karena imannya ada, enggak lenyap kan? Namun fasik karena kemaksiatannya. Diistilahkan oleh para ulama, fasik seperti ini fasikul milli. Yang begini disebut fasikul milli. Ya. Fasikul milli. Apa milli di sini artinya? Diambil dari kata millah. Millatun. Millah artinya agama. Artinya orang fasik namun masih dalam beragama. Yani tidak keluar dari agama. Baik. Atau yang kedua ungkapannya apa, ikhwan? Iman, mukmin yang kurang imannya. Nah, inilah. Adapun di akhirat, Khawarij dan Mu'tazilah sama kalau di kekal di neraka. Kalau Murji'ah di akhiratnya bagaimana? Ya jelas mukmin tingkat tinggi, mukmin sejati, mukmin pol. Berarti di akhirat surga tingkat tinggi juga. Enak tapi sesat maksudnya ya, bukan enak. Sesat ya, enak ya ahli sunnah. Tapi kalau ahli sunnah tahtal masyi'a, insya'a adabahu wa insya'a ghafarolah. Di bawah kehendak Allah kalau menurut ahli sunnah. Kalau Allah kehendak Allah ampuni, kalau Allah berkehendak Allah azab dia. Terus jadi al-fasik indahu mu'min kamilul iman in fa'ala ma fa'al minal ma'asi. Walaupun melakukan apa yang dilakukan berupa maksiat. Ya. Atau taraka ma tarak minat ta'at, atau meninggalkan apa yang ditinggalkan dari ketaatan. Nah. Wa idza hakamna
bikufrin, apa, man taraka ba'da syara'i'id din, ya, maka kata beliau, wa idza hakamna, apabila kita menghukumi bikufrin, ya, dengan sebab kekufuran, dengan sebab kekufuran, atau wa idza hakamna bikufrin, apabila kita menghukumi dengan kekufuran, man taraka ba'da syara'i'id din, ya, man taraka ba'da syara'i'id din, orang yang meninggalkan sebagian syariat dari agama, fadzalika li'adamil iqrar biqalbihi. Jadi kata Syekh, kita ahli sunnah apabila kita menghukumi dengan kekufuran karena sebab dari orang yang meninggalkan sebagian syariat agama, fadzalika li'adamil iqrar biqalbihi, maka itu karena ketiadaan atau karena tidak ada penetapan di hatinya. Jelas di sini, kita bisa saja menghukumi orang itu kafir, ahli sunnah, namun dengan syarat jika ada orang yang meninggalkan dari meninggalkan salat, meninggalkan puasa, kita kafirkan karena li'adamil iqrar, tidak menetapkan. Jadi meyakini salat tidak wajib maka kufur, meyakini puasa tidak wajib maka kita kafirkan dia. Itu ahli sunnah. Kalau ada orang meninggalkan puasa termasuk meninggalkan salat, tidak ada khilaf, ya. Yang roji, walaupun meninggalkan salat tapi meyakini salat apa? Wajib, tetap, atau apalagi rukun Islam namun dia tinggalkan karena malas, kita tidak kafirkan ahli sunnah. Kita tidak kafirkan mereka. Itu yang maksud Syekh. Inilah litarki hadal amal. Jadi kita mengkafirkan bukan semata-mata meninggalkan amal, enggak. Tapi tanya dulu, tergantung keinginan hatinya. Nah, wa hadha madhabul Jahmiyah. Dan ini adalah murji'ah, madhabnya kaum Jahmiyah, wa huwa ma'a madhabil khawarij ala tarafai naqid. Dan ini juga adalah madhab khawarij, ya, madhab khawarij ala tarafai naqidin, bersamaan dengan dua sisi yang berseberangan. Artinya dalam masalah iman antar khawarij dengan murji'ah, dengan apa, dengan Jahmiyah itu berseberangan, ya. Kalau khawarij jadi begini, kalau khawarij menetapkan bahwa amal bagian dari meninggalkannya kafir, Jahmiyah, ya, justru meninggalkan amal tidak kafir asal ada iman, bahkan surga tertinggi. Akidah Jahmiyah dengan khawarij dalam masalah iman bertentangan, ya kan? Karena kalau menurut khawarij masalah iman sama dengan kita ahli sunnah, bedanya nggak nambah nggak kurang, sama. Orang-orang khawarij memasukkan amal terhadap konsep iman, berbeda dengan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah sama sekali tidak memasukkan amal terhadap konsep iman. Tapi yang keenam, al-Mu'tazilah, ikhwan. Dan al-Mu'tazilah ini sudah kita bahas sebelumnya kemarin, ya. Al-Mu'tazilah disebut Mu'tazilah kenapa? Dari dua segi. Yang pertama karena mereka menyempal, ya, ya'tazil, menyempal dari majlis Imam Hasan Basri. Siapa yang pertama kali menyempalnya itu? Kata Syekh di sini Wasil bin Atha. Yang kedua disebut Mu'tazilah karena berprinsip bimanzilah bainal manzilatin, terhadap pelaku dosa besar. Taib atba'u Wasil bin Atha alladhi i'tazala majlis al-Hasan Basri. Dia adalah pengikut Wasil bin Atha yang dia menyempal dari majlis Al-Imam Hasan Basri. Kenapa menyempal? Karena dia tidak setuju dengan Imam Hasan Basri dalam konsep ini, dalam beberapa konsep akidah, sehingga dia meninggalkan majlis. Makanya ikhwan, berbahaya, ya. Kadang-kadang orang ada di sebuah majlis, bahkan ada sempat viral di YouTube dulu, ada seorang teroris yang mengancam-ngancam Panglima TNI. Itu dari Pasuruan, ya. Itu sempat ngaji di majlis kita. Cuman ngaji lagi di Malang. Di Malang ini ternyata sarang. Jadi dia tuh kenanya itu di Malang.
Ya. Cuman ketika ngaji kepada guru kami Ustaz Abu Ibrahim, Ustaz Ali, ngaji kemudian suka debat-debat gitu, nanya debat. Nah, ini sudah nama. Nah, ini Wasil bin Atha gitu. Duduk di majelis mahasiswa debat nggak setuju, akhirnya keluar. Nah, dia pun keluar ngaji di Malang, akhirnya nggak entah ke Suriah betul apa tidak. Ala kulli hal, terkadang di majelis yang benar namun memang punya karakter begitu. Maka antum jangan dibiasakan punya karakter mendebat, jangan dibiasakan punya karakter suka ragu gitu, jangan. Ya. Jadi harus taslim ikhwan. Kalau ada dalil pasrah saja, walaupun antum tidak paham. Walaupun tidak paham dalil ini, yang penting yakin itu hadis dan sahih, terima sudah. Terima. Ya. Dan jangan suka mendebat, karena di antara prinsip usul sunnah apa? Tarkul mira' wal jidal fid din. Meninggalkan pertengkaran, perdebatan dalam agama. Jadi jangan suka hobi debat, diajak debat, jangan. Walaupun antum punya untuk menjawab, tapi kalau ini debat konsepnya jangan. Karena orang debat bukan orang mencari kebenaran, mencari pembenaran rata-rata. Zaman sekarang debat disaksikan di YouTube. Susah orang untuk ngalah, itu susah untuk mencari kebenaran. Susah untuk menjaga hati, keikhlasan juga jemaah. Rata-rata debat untuk apa? Untuk mencari pembenaran. Sejuta dalil pun dikeluarkan, tetap bagaimana caranya bisa menang walaupun dengan cara dusta. Walaupun dengan cara dusta. Seperti ada seorang kiai mengatakan, Syekh Utsaimin katanya mengatakan Allah itu panjangnya 60 hasta. Siapa yang bilang? Gak ada. Di kitab beliau memang beliau bahas, tapi bukan untuk mengambil kesimpulan berpendapat seperti itu. Beliau menjelaskan tentang hadis surah. Ya. Nah, tentang hadis surah itu, hadis gambar, maksudnya bentuk. Ada Allah dalam bentuknya. Itu dibahas oleh para ulama dan dinamakan dia hadis surah. Ya. Maksudnya Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya Adam yang tingginya langsung 60 hasta. Kata ganti kembali ke Adam, atau kata ganti kembali kepada Allah. Allah menciptakan Adam dalam bentuknya Allah, maksudnya punya sifat. Sebagaimana Adam dan Allah sama-sama punya sifat. Allah itu harus ada zat, harus ada sifat, harus ada makna, ya, yang terkandung di dalam nama, dan ada sifat di dalam nama, dan harus ada pengaruh dari sifat tersebut. Itu Allah. Tidak hanya Allah itu zat, tidak ada zat tanpa nama atau tanpa sifat. Maka Adam makhluk punya sifat, Allah pun sang Khalik punya sifat yang Allah sebutkan dalam Quran. Namun sifat Allah dan sifat makhluk laisa kamitslihi syai'. Nah, di situ Syekh menjelaskan tentang masalah domir Allah, inallah khalaqa Adam ala suratihi. Ini kata ganti hi kembali ke Adam atau kembali ke Allah, dua-duanya boleh dan maknanya didudukan benar begitu. Lalu ada kiai yang mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan Allah panjangnya seperti Nabi Adam. Seperti Nabi Adam. Di kitab tersebut, Syarah Aqidah Wasithiyah. Ya. Dan kitab itu adalah muqarrar kami di pondok. Kitab itu, Syarah Aqidah Wasithiyah, itu muqarrar kami di pondok, dibahas 2 tahun selesai 2 jilid. 2 tahun selesai. Padahal dikaji tiap hari. Ya. Ngaji tiap hari dari, kalau akidah itu sejam, tiap hari 1 jam, jadi 3 jam, ya, dalam 1 pekan 3 jam, ya wes. Baik. Jadi Imam Al Hasan Basri, ya, itu generasi atau imam tabi'in para jemaah. Berarti Mu'tazilah itu muncul di zaman siapa? Zaman tabi'in. Di antara nama lain pengikut atau tokoh Mu'tazilah adalah siapa namanya? Selain Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid. Nah, terus wa qarara anna al-fasik fi manzila baina manzilatayn, dan menetapkan dia ini Mu'tazilah, fasik itu berada pada suatu tempat di antara dua, la mukmin wala kafir, tidak mukmin tidak kafir.
Namun di akhirat, ini di dunia ya. Namun di akhirat vonisnya wa mukhalladun finnar, kekal di neraka. Wa tabi'uhu fi dzalika Amr bin Ubaid. Dan juga yang mengikuti dia adalah diikuti namanya oleh Amr bin Ubaid. Baik, antum hafalkan dia akidah Mu'tazilah ada 5 prinsip ya. Yang pertama tauhid, yang kedua fi manzilah baina manzilatain, yang ketiga al-adl, yang keempat apa ya kawan? Infadul wa'id, dan yang kelima al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Dan makna al-amr bil ma'ruf nahy anil munkar apa maksudnya? Memberontak dan boleh untuk mengalirkan darah penguasa yang berbuat zalim. Itu maksudnya. Jadi prinsip. Berarti pada poin ini antara Khawarij dengan Mu'tazilah sama apa beda? Tentang sikap sama. Jadi ikhwan, akidah-akidah mereka ini ada yang sama di satu sisi ini, beda di sisi iman, sama di sisi takdir, beda di sisi dengan para sahabat. Itu mereka. Lah kalau begitu konsepnya berarti ormas-ormas kita sekarang yang ada bisa saja terpapar Jahmiyah dalam konsep ini, terpapar Mu'tazilah dalam konsep ini, terpapar Qadariyah dalam konsep ini, terpapar ini dan itu. Sehingga harus kita mengenal akidah-akidah batilah ini. Itu fungsinya. Ya, karena bisa kemungkinan kita segala ada ormas ya. Tapi dalam konsep akidah, karena ormas ini tidak mengkaji akidah ahli sunnah, sehingga terpapar dalam poin misalnya sikap kepada penguasa terpapar, dalam poin iman terpapar Murji'ah, dalam poin takdir terpapar Jabriyah misalnya atau Qadariyah. Demikian. Baik. Lalu wa madhabuhum fi sifat, dan madhab mereka, aliran mereka yakni Mu'tazilah fi sifat, di dalam sifat at-ta'til. Jadi dalam masalah sifat ya, yaitu mereka at-ta'til. Apa ta'til? Mengingkari. Ikhwan, ahli sunnah menetapkan itu menjauhi 4 hal kan. Apa yang pertama? Tahrif, yang kedua ta'til, yang ketiga takyif, yang keempat tamtsil. Nah, terus wa fi al-qadar, dan tentang masalah takdir, Mu'tazilah adalah qadariyatun yunkiruna ta'alluq qada'illahi wa qadarihi bi af'alil ibad. Takdir ya jelas mereka itu apa? Alirannya al-adl katanya. Tentang takdir mereka itu prinsip dalam agama mereka Mu'tazilah apa? Al-adl, adil. Apa maksud adil? Ya mengingkari. Mengingkari apa Qadariyah ini atau Mu'tazilah ini? Dan kemarin sudah kita sebutkan Qadariyah itu ada 2 golongan ya, ada yang ekstrim dan itu disinyalir sudah punah. Nah, yang tidak ekstrim ini maksudnya Mu'tazilah, karena Mu'tazilah dia tidak mengingkari takdir total, tidak. Dia menetapkan ilmu Allah, menetapkan catatan takdir. Namun dia ingkari itu adalah apa? Perbuatan hamba itu loh yang dia ingkari, bahwa hamba menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah. Maka kata Syekh di sini, yunkiruna ta'alluq qada'illahi wa qadarihi bi af'alil ibad. Yani keterkaitan qada qadar Allah atas perbuatan hamba. Yani Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Tujuan mereka adil kepada Allah, yaitu apa? Agar jangan sampai perbuatan hamba yang buruk disandarkan kepada Allah berbuat sesuatu yang buruk. Padahal kita Ahlussunnah meyakini memang Allah yang menciptakan perbuatan hamba, gerak perbuatan hamba, namun yang melakukan secara langsung ya hamba, bukan Allah, karena Allah memberikan kehendak. Jadi yang berzina itu ya hamba, bukan Allah menurut kita Ahlussunnah. Namun sebab akibatnya gerak menciptakan, Allah yang menciptakan. Wa fi'ilil kabirah, dan tentang perbuatan atau pelaku anahu mukhalladun finnar. Tapi ini di mana maksudnya ya? Wa kharijun min dan mengatakan keluar dari ya, namun tidak masuk juga kepada kufur gitu. Tapi enggak masuk juga. Berarti fi manzilah baina manzilatain. Ibarat panah ya kawan, antum memanah ke sasaran ya. Dari panah sudah melesat, tapi ke sasaran
sampai-sampai. Kemana? Wis meneng fi manzilah baina manzilatain. Antum transfer dari rekening antum keluar, tapi ke rekening tujuan juga tidak sampai. Di mana? Ya di awang-awang di udara sana mungkin. Akidahnya Al-Mu'tazilah tentang pelaku dosa besar. Taib. Jadi ada di dua tempat, yaitu antara iman dan wahum aksul jahmiyah fi hadaini aslaini. Nah, mereka lawan atau bertolak belakang dengan Jahmiyah dalam masalah ini. Jadi tadi seperti yang kita sampaikan, ahli bid'ah itu ada yang bersamaan dalam satu konsep ini, namun berseberangan dalam konsep yang lain dan seterusnya. Ya. Baik, yang ketujuh al-karamiyah. Yang tadi kita sampaikan. Berarti dalam konsep iman karamiyah apa tadi? Dalam masalah iman apa akidah karamiyah? Murji'ah. Atba Muhammad bin Karam al-Mutawaffa sanata 55 wa mi'ataini. Tahun 255 matinya. Yamiluna ila tashbih, cenderung kepada akidah tashbih dalam masalah sifat. Wal qaul bil irja, dan dia berakidah irja, murji'ah dalam konsep apa? Iman. Wahum tawaif muta'adidatun, dan mereka firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sangat banyak sektenya. Yang kedelapan as-salimah. Ini salah satu contoh ya, kawan, ya, bukan pembatasan. Syekh menyebut contoh. Taib atba rajulin yuqalu lahu Salim yaquluna bitashbih. Hanya saudara contoh dia. Ada aliran namanya As-Salimah, pengikut seorang yang bernama Ibnu Salim. Mereka berkeyakinan tentang tashbih dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa hadhihi hiya tawaif allati dzakaraha al-muallif. Inilah tawaif, kelompok-kelompok yang disebutkan oleh muallif sebagai kelompok ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Summa qal, ya, yani muallif, yani penulis kitab Lumatul I'tiqad, Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa nadha'iruhum mislul asy'ariyah. Jadi yang mengatakan Asy'ariyah ahli bid'ah itu siapa? Duduk Wahabi. Yang mengatakan Asy'ariyah ahli bid'ah bukan Wahabi. Ini loh hidup di zaman abad ke-6. Muhammad bin Abdul Wahhab itu abad berapa hidupnya? Abad ke-12. Dan kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama kita ini. Ya. Dan yang semisal mereka, kelompok-kelompok sesat tadi di atas, seperti Asy'ariyah. Atba Abil Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, itu pengikut Imam Abul Hasan, nama aslinya Ali bin Ismail al-Asy'ari. Nisbah kepada al-Asy'ari ini ada sahabatnya, Abu Musa al-Asy'ari. Nah, perhatikan tentang Asy'ariyah. Kata Syekh di sini, perkataan yang di atas itu perkataan, bukan perkataan Syekh Utsaimin. Wa nadha'iruhum mithlul Asy'ariyah, ya. Wa nadha'iruhum, yang semisal mereka. Nah, di sini saya menjelaskan kana fi awwali amrihi yamilu ila al-i'tizal. Di awal kehidupan beliau, ya, yamilu Imam Abu Hasan Asy'ari cenderung ila al-i'tizal, kepada aliran Mu'tazilah. Ya, hatta balagal arba'in, sampai sekitar 40 tahun min umri, dari usia beliau. Memang dari usia kapan? Dari sejak kecil. Karena Imam Abu Hasan Asy'ari ini dari sejak kecil diasuh oleh bapak tirinya, yaitu Abu Ali Al-Jubai. Nah, ini gembongnya Mu'tazilah, ya otomatis lah. Gak nanggung-nanggung 40 tahun cuma. Ya. Suma'alana taubatahu min dzalik, lalu beliau mengumumkan kepada masyarakat taubatnya beliau dari Mu'tazilah tersebut. Ya, wa bayana butlan madhhabil Mu'tazilah, dan membatalkan madhabnya Mu'tazilah, wa tamassaka bi madhhab ahli sunnah rahimahullah, dan berpegang dengan madhab ahli sunnah. Namun rinciannya adalah beliau 3 fase rinciannya. Nah, ini ada tulis
perjalanan spiritual Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bukti terhadap perjalanan akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengalami 3 fase. Pertama, bukti itu dari ucapan para ulama. Mereka antara lain satu, Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa. Yang kedua, perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Ijtima' Juyus Al-Islamiyah. Yang ketiga, Al-Hafidh Al-Zahabi, Imam Jarah wa Ta'dil, kitab Siyar A'lamin Nubala. Ya, beliau berkata di sini ada perkataannya. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya, dalam Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan bahwa Imam Asy'ari melewati 3 tahap dalam masalah spiritual akidahnya. Yang pertama, 10 tahun sebagai orang Mu'tazilah. Yang kedua, menetapkan sifat, perhatikan, sifat akli 7. Kenapa disebut sifat akliyah? Karena kata al-qudrah, al-iradah, as-sama, al-basar, dan al-kalam. Namun kalam pun masih tetap menyimpang, karena kalam menurut Asy'ariyah saat itu, kalam Allah itu kalam binafsihi, ma'hurufihi wa lafdihi. Bukan kalam yakni Allah berbicara dengan huruf-huruf dan lafaz-lafaz, bukan, tapi hanya binafsihi. Lalu Allah ungkapkan, yakni Allah ilham kepada makhluk supaya makhluk ngomong apa yang ada dalam diri Allah itu. Sehingga Al-Quran memang kalam Allah tapi kalam binafsihi. Adapun lafaz-lafaznya kalam Jibril. Itu kata Asy'ariyah. Atau kalam mereka khilaf, atau kalam Muhammad. Itu berarti jadi seolah-olah dalam sikap terhadap Al-Quran, seolah-olah Asy'ariyah fase kedua nih ya, seolah-olah bersama ahli sunnah menetapkan Al-Quran kalamullah, tapi juga bersama Mu'tazilah dalam masalah pengingkaran lafaz-lafaznya itu Quran bukan kalamullah tapi kalamnya Jibril. Berarti kalam makhluk. Ingin tengah-tengah jemaah. Ya. Taib ala kulal mereka menetapkan sifat yang 7 itu. Mana tadi? Ya. Fase ketiga, taib. Di sini terpengaruh para jemaah, di fase kedua ini terpengaruh dari pemahaman Kulabiyah. Ya, Kulabiyah, Muhammad bin Muhammad Al-Kulabi. Jadi Kulabiyah itu adalah seniornya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, adapun Maturidiyah adalah justru mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka ada 3 golongan disebut Kulabiyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Nah, ini mana yang senior, mana yang junior? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari justru terpengaruh dengan Kulabiyah ini, yang mentakwil sifat-sifat. Lalu justru mengambil dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang keberapa? Ini loh. Yang kelima, ulama gitu loh, ya. Siapa? Syekh Nu'man Al-Alusi dalam kitab Al-Jala'il Ainain dan banyak yang lain. Nah, yang kedua, ini nanti antum baca sendiri ya. Hafidz Zakaria As-Saji. Yang mempengaruhi beliau berpindah akidah itu adalah seorang ahli hadis dari Basrah di zamannya, yaitu Al-Hafidz Zakaria As-Saji. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari setelah mulai dekat dengan ulama-ulama ahli hadis, maka beliau mulai lurus akidah. Di situ pentingnya pergaulan, ikhwan. Maka hati-hati pergaulan dalam arti berteman akrab, apalagi bermajlis mencari ilmu. Lihat, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari terpengaruh menjadi akidah yang benar setelah mengikuti atau bergaul dengan siapa? Ulama-ulama ahli hadis, sehingga beliau tetapkan akidah mereka adalah akidahnya ulama ahli hadis dan ahli sunnah. Ya, baik, di sini ada penjelasan dijelaskan oleh Imam Dhahabi dalam Tadhkiratul Huffaz dan juga Al-Majmu' Fatawa. Bukti ketiga, ikhwan, karya tulis beliau. Karya tulis Imam Abu Hasan dulu. Jambir lagi. 10. Saya lanjut sedikit. Beliau di antara yang paling akhir beliau tulis, dan ada 3 karya. Bentuk tobat beliau, dan itu ulama begitu dulu tuh. Kalau tobat tuh ngarang jemaah, karena akan supaya menjadi hujah di hadapan Allah. Allah, ini saya sudah buat kitab saya, bukti tobat saya, dan disebarkan. Ya, bahkan beliau iklankan di hadapan manusia di kota Basrah saat itu. Ya,
kitab yang akhir, yang paling akhir, Al-Ibanah fi Ushul Diyanah atau an Ushul Diyanah. Inilah kitab terakhir dari Imam Al-Asy'ari. Ya. Dalam kitab tersebut menisbatkan akidahnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, berpegang dengan akidah as-salaf dan akidahnya ahli hadis. Nah, segelintir orang mengingkari kitab ini sebagai milik Imam Al-Asy'ari, bahkan menisbatkan kitab itu kepada beliau, katanya itu dusta belaka, nggak ada, itu rekayasa orang-orang Wahabi. Maka nih bukti-bukti ulama yang menetapkan kitab Ibanah kepada beliau, Abu Hasan Asy'ari. Dan yang ngomong ini ulama bukan ulama kaleng-kaleng, jemaah. Al-Hafidz Ibnu Asakir, ulama mazhab Syafi'i lagi, di dalam kitab Tabyin Kadzib 'alal Muftari, sebagai bentuk pembelaan untuk Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau banyak sekali menukil dari kitab Ibanah itu. Berarti menunjukkan Imam Ibnu Asakir atau Al-Hafidz Ibnu Asakir menetapkan kalau kitab Ibanah adalah karya Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Lalu yang kedua, Al-Imam ahli qiraah Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Al-Farisi, wafat 446. Ya. Di situ disebutkan katanya Asy'ari punya kitab dalam masalah sunnah. Nah, ini antum kalau nanti, atau mungkin gini kan, enggak, tak sebarkan dulu, nanti kalau anda sudah tuliskan kita tulisan-tulisan Arabnya, supaya dengan Arab itu lebih mantap gitu. Kalau ini cuma terjemahannya, dengan Arabnya sekalian supaya lebih mantap, nanti kita sebar. Terus siapa lagi? Abu Usman As-Sabuni, ulama Khurasan, wafat 49. Ini ulama-ulama bahula, ulama-ulama jadul ini yang ngomong ini. Apa katanya? Diriwayatkan dari beliau, ya, bahwasanya beliau selalu bawa kitab Al-Ibanah. Imam yakni Abu Hasan Al-Hafidz Al-Faqih Al-Baihaqi, Imam Baihaqi Syafi'i, ya, di situ ditulis, ya, bahwa Imam Syafi'i menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwa ayat Quran dan seterusnya. Lalu Imam Baihaqi mengatakan, ya, Imam Baihaqi mengatakan, dan semana dengan itu, dengan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, sesuai pula apa yang disampaikan oleh Ali bin Ismail. Siapa maksudnya? Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah. Berarti Al-Baihaqi mengakui kalau kitab Ibanah karya beliau. Nggak usah kita lihat yang di atasnya, itu Imam Syafi'i ngomong dalil-dalil tentang Al-Quran, sunnah-sunnah gitu, lalu sesuai dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah, menunjukkan akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sesuai dengan, jangan dibalik akidah Abu Hasan Al-Asy'ari sesuai dengan akidahnya Syafi'i, jangan dibalik. Syafi'i sesuai akidahnya dengan Asy'ari. Lo urepe sapa yang duluan? Syafi'i wafat 204, lahir 150. 204. Abu Hasan Asy'ari baru lahir 260, bahkan riwayat lain 270 baru lahir itu. Berarti sekitar 60 tahun kurang lebih, ya. Wafat, Abu Hasan baru lahir. Belajar akidah kepada siapa? Kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Ya, Imam Abu Hasan Asy'ari belum lahir. Jadi jangan dibalik. Justru perkataan Imam Al-Baihaqi di sini menunjukkan bahwa akidahnya Abu Hasan Asy'ari sesuai dengan akidah Syafi'i. Yang di mana akidah Asy'ari sesuai? Yang dalam kitab apa tadi? Al-Ibanah. Adapun sebelum itu, sebelum menulis kitab Al-Ibanah, jelas menyimpang akidahnya, bertentangan dengan akidahnya Syafi'i. Ya. Terus yang kelima dan seterusnya. Wis. Habis, ya. Sampai mana kita? Tapi kita baca sedikit tadi. Sudah sampai sini. Nah, ini kita lanjutkan mulai perkataan nanti insyaallah. Man yantasibuna ilaihi. Iya masih. Amma man yantasibuna ilaihi. Adapun orang-orang yang masih menisbatkan diri kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, fabaqau ala madhabin khas, maka mereka tetap ngeyel pada madhab yang khusus beliau yang dikenal yu'rab bi madhab al-Asy'ariyah, yang dikenal dengan madhab Asy'ariyah. Jadi pengikutnya nggak mau juga ikut-ikutan tobat gitu loh kepada madhab ahli sunnah yang diikuti oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Tetap pada madhab sebelum tobat Asy'ariyah. Pada fase keberapa Asy'ariyah itu disilakan Asy'ariyah? Fase keberapa? Kedua. Kan fase pertama Mu'tazilah.
Tidak, mereka tidak Mu'tazilah. Pengikutnya ini Asy'ariyah, berarti fase kedua. Berarti antum insyaallah dan kita semua Abu Hasan Asy'ari apa? Fase kedua. Kitab yang kita pelajari Al-Ibanah itu. Baik, la yuthbituna minas sifati ila sab'an, di mana mereka pengikutnya tetap tidak menetapkan sifat kecuali 7 saja. Za'amu anal aqla dala 'alaiha, yang mana kata mereka akal menunjukkan atas 7 sifat itu. Dan ini juga kontradiksi, ikhwan. Katanya apa? 7 sifat ini masuk akal. Ya. Adapun selain itu tidak masuk akal. Ya. Kenapa? Karena kalau menetapkan sifat selain yang 7, ini akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti sifat wajah, sifat-sifat, ya. Tapi kita katakan, ya akhi, sifat yang 7, Allah melihat, Allah hidup, Allah irada, punya kudrah. Apakah makhluk enggak punya? Makhluk juga hidup, makhluk juga punya irada, makhluk juga punya kudrah, makhluk juga al-kalam, makhluk disifati al-kalam, makhluk juga punya sama', punya basar. Kenapa enggak mengatakan takut dengan makhluk ketika menetapkan yang 7, tapi ketika menetapkan sifat selain 7 seperti sifat wajah, sifat tangan, sifat jari, sifat Allah mencintai, sifat Allah marah, takut menyerupakan dengan makhluk sehingga mereka ingkari dengan cara mentakwil wajah yang di pahala, tangannya di kekuatan dan seterusnya. Ini kontradiksi dengan ucapannya sendiri. Ya. Baik, intinya ikhwan, yang 7 ini secara akal masuklah kalau Tuhan itu memiliki sifat-sifat ini katanya. Ya wislah karpe, yang penting maka mereka disebut al-mutakallimun, ahlul kalam. Kenapa? Kenapa disebut ahlul kalam? Apa itu ilmu kalam ya kawan? Sebuah ilmu yang dalam menetapkan akidah dengan pedomannya akal. Akal. Sifat-sifat Allah masuk akal ditetapkan, yang enggak masuk akal ditolak dengan cara ditakwil. Ini Mu'attilah yang juz'i, bukan Mu'attilah yang total. Kalau Mu'attilah yang mengingkari total diingkari. Baik, terus ma'na akal. Baik, wiluna ma'ada, dan mereka yang selain dari sifat yang 7, wahyal madhkurah, dan yang 7 itu termaktub di hadal bait, di syair ini, yaitu hayyun alimun qadirun wal iradatun wa kadzalika samu wal basaru. Ya. Baik. Yaitu hayyun, maha hidup, alim, maha berkuasa, qadir, alim, maha mengetahui, qadir, maha berkuasa, kalam, maha berbicara, irada, punya kehendak, kadzalika as-sama' wal basar, mendengar, melihat. Baik. Walahum, dan Asy'ariyah bid'un ukhra, juga lain fi makna al-kalam, tentang makna al-kalam. Apa makna kalam menurut mereka? Bid'ahnya apa? Al-kalam itu kalam binafsihi. Itu tidak benar. Allah tidak kalam binafsi. Allah kalamnya terdengar, masmu'un. Ya, bihuruf wal kalam, wal huruf wal kalimat. Ya. Terus wal qadar, dan juga ada bermasalah dalam masalah takdir. Ya, termasuk dalam masalah iman, badzalik, dan yang lain-lainnya. Baik. Nah, itu selesai sampai sini. Nanti masuk kepada perpecahan-perpecahan dalam masalah furu' agama, itu tidak tercela. Jadi menurut Imam, ketika menyebutkan firqah-firqah ahli bid'ah, itu dalam urusan akidah, dalam usuluddin, yang mana akidah semua ulama Islam satu. Adapun di dalam masalah furu' agama, bukan usul. Yani maksudnya furu' di sini apa? Furu' di sini masalah-masalah istihadiyah. Maka hatta ulama-ulama sesama ahli sunnah pun ada khilaf, beda pendapat. Hatta di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat sudah terjadi khilafiyah. Namun mereka ketika kembalikan kepada Rasulnya, mereka tidak sampai berpecah belah. Nah, kita pun khilaf dalam masalah fikih tidak masalah selama tidak sampai berpecah belah dan tidak fanatik. Itu yang masalahnya kan, fanatik ini cuma pokoknya benar salah saya Syafi'i, maksudnya fanatik itu gitu. Benar salah pokoknya Syafi'i harga mati. Nah itu loh yang salah itu. Kalau NKRI harga mati tidak masalah. NKRI harga mati tidak masalah, persatuan. Tapi Syafi'i harga mati tidak boleh. Karena bisa jadi ada pendapat yang keliru, ada pendapat yang mungkin lemah, ya.
maka tidak fanatik. Kalau fanatik berarti menjadikan madhab sebagai din, menjadikan madhab sebagai agama, ya kan bahaya. Seperti ada perkataan seorang kiai, NU iku agama, sing ora NU neraka. Nah itu hati-hati, tidak boleh Pak Kiai ngomong gitu, ya, tidak boleh Pak Kiai ngomong gitu. NU itu agama, yang tidak NU katanya apa? Neraka. Tidak boleh. Lagi merasa yang paling ahli sunnah itu NU, yang enggak NU enggak ahli sunnah, itu juga enggak boleh. Bahkan gelaran imam ahli sunnah itu bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bukan NU, tapi digelari dengan imam ahli sunnah, ya. Mudah-mudahan Pak Kiai ini mendengar, jadi jangan sampai mengatakan begitu kepada umat. Mau NU monggo, ya silahkan, kita tidak masalah NU, tapi mengatakan NU itu agama, yang tidak NU neraka. Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, kepada beliau dan juga kepada kita semuanya. Wallahu a'lam. Lanjut dengan kitab Umdatul Ahkam. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Al-haditsu al-hadi ashar. Hadis yang ke-12 di dalam pembahasan sifat salat Nabi. Ya. Dalam pembahasan sifat salat Nabi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Abdullah ibn Malikin. Jadi itu harokatnya harus kin, ya, dari Abdullah bin Malik. Jadi harus kin, karena nanti Ibni Buhainah, ya, Ibni Buhainah itu sebagai badal kepada Abdillah. Jadi jangan sampai dibaca an Abdullah bin Malik ibni, jangan, ya. Karena itu bukan nyambung. Jadi perhatikan, Buhainah itu bukan bapaknya Malik, itu bukan, ya. Tapi yang bin Buhainah ini kepada Abdillah. Jadi Abdillah bin Malikin, karena Buhainah ini nama ibunya, ini ibunya. Jadi an Abdillah bin Malikin, ya, ibni Buhainah. Kan harusnya kalau kita baca, perhatikan ikhwan, ini cara baca, ya. Antum lihat aja. Hah? Lihat jelas? Baik. Perhatikan. An Abdillahi, ya. An Abdillahi, dari Abdullah. Lalu kita baca ibni, ni lagi Malikin, ya. Itu berarti putus sampai situ. Dari Abdullah bin Malik putus sampai situ. Sementara ibninya ini kembali lagi kepada Abdullah karena Buhainah nama ibunya. Bukan berarti Malik itu anaknya Buhainah. Contoh, kalau kita baca an Abdillah bin Malik ibni Buhainah, ini berarti maknanya Abdullah anaknya Malik, Malik anaknya Buhainah. Begitu kan? Nah, ini bukan itu artinya. Tapi ini artinya dari Abdullah anaknya Malik, dan Abdullah ini ibunya, dan Abdullah ini anaknya Buhainah juga. Buhainah ini ibunya. Jelas di sini, ya. Maka bacanya tidak boleh an Abdullah bin Malik ibni, tapi an Abdullah bin Malikin. Selesai. Tetap ibni sebagai badal dari Abdillah. Jadi Abdillah ibni Buhainah. Jelas di sini? Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, salat, farraja baina yadayhi. Farraja beliau merenggangkan. Farraja yani artinya ba'ada, menjauhkan, bukan merenggangkan, ya. Bolehlah merenggangkan atau menjauhkan, baina yadayhi, antara dua tangannya, ya. Antara dua tangannya. Maksudnya merenggangkan begini, ikhwan.
tangan ini maksudnya siku ini, jadi lengan ini begini, dijauhkan dari badannya begini. Jadi tidak begini Rasul kalau sujud. Ini maksudnya kalau salat ini maksudnya ai idza saja, di situ keterangan idza shalla, apabila salat, ai idza sajada, ketika sujud, menjauhkan kedua tangan dari lambungnya. Atau apa nih ya, bukan lambung, apa ini enaknya ya, badan ya. Jadi tidak begini tapi begini, jauh. Nah, Masya Allah. Dan anda lihat antum-antum yang sudah ngaji itu beda cara. Karena antum ketika ngaji mengenal sunnah, lazim antum mempelajari cara sholat bagaimana. Minimal antum melihat ikhwan-ikhwan kita yang sudah lama ngaji bagaimana cara sholatnya. Dan alhamdulillah kelihatan ada perubahan. Biasanya orang yang sudah ngaji, orang-orang Wahabi yang sudah ngaji itu begini dia. Memang begini, cuman kadang ada yang berlebihan juga ya kawan. Nanti disebutkan ya, kalau berjamaah sama tetangga ya jangan begini, tetap kita agak begini ya. Bahkan kalau sempit ya sudah begini, nggak apa-apa karena sempit. Mungkin sholat di masjid, jadi jangan, wah anak sudah ngaji Umdatul Ahkam nggak iso anak di Masjidil Haram ya gini aja, orang kulit hitam insyaallah ada. Akhirnya tukaran ya, ini sunnah gitu lah. Tinggalkan kalau memang ada darurat atau ada hajat. Taib hatta yabdua, sehingga nampak jelas bayadu putihnya ibtaihi kedua ketiak beliau. Nah, menunjukkan berarti Rasulullah kalau sholat pakai lengan apa? Kalau lengan panjang kan tidak kelihatan ya, berarti Rasulullah sholat pakai lengan pendek tidak apa-apa. Cuma taib. Ar-Rawi Abdullah bin Malik bin Jundub, Abdullah bin Malik bin Jundub al-Azdi. Nah, dia itu nama aslinya Abdullah bin Malik bin Jundub al-Azdi. Wa Buhainah ismu ummihi, itu adalah nama ibunya, yaitu bintul Haris ibnu Abdul Muttalib. Ini anaknya Al-Haris, anak Abdul Muttalib. Walidzalika yuqra Malik, oleh karena itu dibaca kalimat atau lafaz Malik bitanwin Malikin, kayak tadi kasusnya. Kalau dibaca nggak ditanwin salah. Kalau antum bacanya nggak pakai tanwin berarti mananya Buhainah itu bapaknya atau ibunya siapa? Ibunya Malik, padahal bukan. Atau bapaknya kan, padahal bukan. Wa ibnu Buhainah badalan, dan ibnu Buhainah itu sebagai badal dari Abdullah, maka harokatnya di yani jer ya. Nah, sudah, ini masalah bahasa lah ya, bukan bagian kita pembahasannya. Taib. La min Malik, bukan badal dari Malik, tapi dari Aslama Abdullah qadiman, masuk Islam lama. Wa kana nasikan, nasikan itu ahli ibadah, abidan ya, nasikan. Makanya dalam bahasa Arab nusuk ibadah. Jadi nusuk dengan bahasa umum, qul inna salati wa nusuki, makna khusus dan beli. Jadi nusuk ada dua makna. An-nusuk bi makna al-'am huwa al-ibadah, wan nusuk bi makna al-khas huwa ad-dzabh. Nusuk dengan makna umum ibadah, nusuk dengan arti khusus adalah apa? Menyembelih. Baik, dalam ayat tadi apa makna nusuk di situ ikhwan? Qul inna salati wa nusuki. Hah? Apa nusuk dalam ayat itu? Dalam ayat itu, qul inna salati, disebut pula salat kan? Lalu disebut pula nusuk, salat ibadah, nusuk ibadah. Nggak mungkin kalau nusuk kan ibadah. Ibadah. Jadi nusuk diartikan yang disebutkan gitu loh. Jadi sama-sama salat, ya sama-sama nusuk, dua-duanya sama-sama jenis ibadah. Maka nusuk di situ nggak diterjemahkan lagi ibadah, tapi apa? Menyembelih. Qul inna salati wa nusuki wa dzabhi. Nah, nasik, apa nasik tadi?
Fadilan memiliki keutamaan, nazalat fi makan, tinggal di sebuah tempat yang dia itu tempatnya jauh, ya. Tempatnya yab'udu 30 milan anil Madinah, jauh sekitar 30 mil dari kota Madinah. Wa mata fi, dan meninggal di kota Madinah sanata 56 pada tahun 56 Hijriah. Baik, maudhu'ul hadis. Apa tema hadis? Bayanu ma yuf'alu fil yadaini 'inda sujud. Penjelasan tentang apa yang dilakukan pada tangan, yakni apa posisi tangan 'inda sujud, ketika sujud. Baik. Idza shalla, tadi syarhul kalimat, lihat penjelasan kosakatanya. Idza shalla ai idza sajada. Terus farraja tadi bi tasdidir ra, farraja ai ba'da. Ya, menjauhkan. Baina yadai ai adudaihi, ini lengan. Yang dimaksud dua tangan ini maksudnya dua lengan. Inilah cuma ini yang dimaksud lengan. Wal murad faraja bainahuma wa baina janbaihi, maksudnya ini menjauhkan antara lengan ini dan al-jamb, badan beliau, ya. Bidalil lima ba'dahu, dengan dalil keterangan setelahnya, yaitu hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai nampak putih ketiaknya. Berarti yang dijauhkan apanya? Ya, berarti ini loh, pangkal lengan ini loh yang dijauhkan, ya kan? Karena nampak gitu ketiak. Kalau dijauhkannya ini misalnya, atau begini atau begini, nampak enggak? Nampak. Jadi nampak al-hadis. Jadi konteks hadis. Terus yabdu yadhhar, nampak. Yabdu itu nampak. Taib bayadu ibtaihi, yakni tasniyah tin, yakni bentuk bentuk kata dua, ya, untuk ketiak, bikasril hamzah wa sukunil ba, dengan mensukunkan mengkasarkan hamzah ini ibtaihi. Taib wa huwa batinul mankib, atau bagian dalam mankib, ya, bagian dalam ini apa, bagian dalam ini mankib, bagian dalam pundak. Jadi apa ini maksudnya ini? Baik. Jadi ketiak adalah batinul mankib. Wa yakun launuhu abyad, taib, dan warnanya itu, ya, baqiyatil jildi ghaliban, dari warna-warna kulit secara umumnya. Kenapa? Likhtifaihi minal muassiratil kharijiyah, karena tertutupinya dari pengaruh-pengaruh luar, minal hawa wasyam, baik angin ataupun matahari. Betul tidak? Kenapa di sini? Ya, karena tertutupnya dari pengaruh-pengaruh luar, baik udara atau matahari. Ya. Taib. Yukhbiru Abdullah bin Malik bin Buhainah amma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al fi yadayhi hala sujudihi. Abdullah bin Malik mengkabarkan kepada kita dari apa yang dilakukan Nabi SAW, apa yang dimaksudnya tentang posisi kedua tangan beliau saat sujudnya. Fa yubayinu annahu yubai, dan jelas, ya, bagi beliau atau bagi kita jelas bahwasanya beliau menjauhkan apa? Adudaihi, ya, yakni lengan dari jambaihi, anjami, dari badan beliau. Baik. Li tanalil yadani haddhima min al-i'timadi wal i'tidali fi sujud. Hal itu apa fungsinya, ikhwan? Supaya tangan pun mendapatkan bagian min al-i'timad, untuk bertopang dan berlaku benar gitu, lurus sesuai syariat sujud di dalam sujud. Jadi kalau begini kan berarti tangan seolah enggak Allah. Ya. Kalau begini kan kerja bagian gitu. Dan juga wa yabta'idus sajid, dan agar orang yang sujud tadi jauh an madhiril kasal wal futur,
dari sifat atau penampakan kemalasan, kalau futur dan ketidaksemangatan. Futur itu tidak semangat. Coba tuh Allah Akbar, Allah, kayak tidak ada semangat. Jadi dalam sholat menampakkan kesemangatan, dan dalam semua ibadah makanya diginikan Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allah. Jadi, dan ini nanti akan dibahas ya pembahasan tentang masalah setelah ini Allah akan dibahas bagaimana sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita 2 hadis hari ini, masih panjang, nanti akan ada di ambil dari kitab yang lain nanti insyaallah. Terus wa yabta'idu sajid, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuballighu fi dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam hal itu. Jadi Nabi tidak kayak orang malas-malas ya. Hatta yabdua bayadu ibtaihi, sehingga jelas putih kedua beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil faedah dari hadis ya. Kalau Syekh Utsaimin hanya memberikan 2 faedah di sini. Yang pertama, masyru'iyatu ib'adil 'adudaini 'anil janibain halis sujudi wal mubalaghah fihi. Disyariatkan menjauhnya 2 lengan dari badan saat sujud dan bersikap jadi sungguh mubalaghah. Yang kedua, annal ibta laisa minal aurah, ya, bahwasanya ketiak bukanlah aurat. Bagi siapa? Coba dipahami semua. Kalau perempuan aurat bukan? Aurat. Maka di sini annal ibta laisa min auratir rijal. Ya. Baik. Kita ambil faedah tambahan. Hadiyur Rasul fi sujud. Ini antum perlu catat kayak ini. Perlu catat kalau ini. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud. Awalan, yang pertama, an yad'a kaffaihi 'ala al-'ard mabsutatain madmumatain al-asabi'. Meletakkan telapak di bumi dengan membentangkannya ya, dan merapatkannya jari. Jadi antum hamparkan begini ya di bumi ya, anggap ini bumi ya, maksud bumi itu di lantai bumi. Terus madmumatainil asabi, jarinya ikhwan diginikan. Jarinya digini namanya? Rapatkan. Berdasarkan hadis Wail bin Hujr, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza damma asabi'ahu. Nabi kalau sujud merapatkan, menggabungkan, artinya merapatkan jari-jari beliau. Baik, wali hadis Abi Humaid fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam hadis Abu Humaid dalam sifat salat Nabi, qal fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu mushin. Perhatikan ikhwan, Nabi kalau sujud meletakkan telapak tangannya dan beliau, atau 2 tangan ya, maksudnya telapak tangan atau 2 tangan, dan beliau tidak menghamparkannya. Menghamparkan itu tidak iftirash, jadi tidak begini ya, tidak begini. Wala qabidhuma, dan tidak menggenggamnya. Wastaqbala bi atrafi asabihi qiblat, dan beliau menghadapkan atraf, ujung jari-jarinya itu arah kiblat. Jadi begini, ke arah kiblat begini, dan diletakkan, dan tidak menggenggam tapi dihamparkan ya. Lalu tidak iftiras begini ya, tidak diletakkan seperti anjing ya, karena dalam hadis yang lain idza sajadta farfa' mirfaqaika, apabila kau sujud maka angkatlah sikutmu, kata Nabi ya. Terus yang kedua ikhwan, adamu iftirashi dhira'aini halas sujud. Yang kedua, tidak, apa artinya, seperti tidak beginikan ke lantai itu apa namanya? Tidak menempelkan lah, bolehlah. 2 sujud dalam Imam Muslim bersikap
adilah, luruslah dalam sujud. Maksud lurus yakni harus sesuai syariat dalam sujud. Wala yabsut, jangan bentangkan ahadukum diraihi, salah seorang kalian lengannya, in bisatul kalb, seperti membentangkannya anjing lengannya. Jadi anjing itu kan kalau duduk begini, kawan. Ya. Nah, jangan begini. Angkat. Baik. Dan fi adudaihi an janbihi. Hadis ini dalilnya. Menjauhkan dua, terserah ini antum mau namakan apa ini? Pangkal lengan dari badan. Ya, menjauhkan. Dalilnya berdasarkan hadis. Terus yang kedua, yang faedah berapa? Ya, yang dari Syekh Utsaimin tadi antum tambahkan. Ya. Berarti sekarang faedah ke berapa? 4 lah. 2 tadi 3, cara sujud sekarang 4. Al-hikmah min hadhihi sifah fi sujud. Hikmah sujud ini merenggangkan, menjauhkan pangkal lengan dari badan. Tapi di antara hikmah awal yang pertama, idharu an-nasyati fi shalah, untuk menampakkan kesemangatan, waraghbah, ya, dan kesenangan fi shalah, ketika salat, tidak merasa terpaksa gitu nih. Lihat orang yang play kayak santri mutahlilan, coba lihat antum. Semangat dulu, semangat 45. Itu di antara hikmahnya. Terus hikmah yang kedua, sebagaimana tadi kata Syekh, agar masing-masing mendapatkan bagian. Nah, berarti hikmah yang kedua, li tanal, agar mendapatkan, li tanal yadani hadduhuma minal i'ti fis, bertangan mendapatkan bagian di dalam bertekan ketika sujud, yani supaya ikut ambil bagian gitu. Itu di antara hikmah. Atau li kulli udwin haqqahu minal ibadah, atau agar setiap anggota sujud itu mendapatkan haknya juga dalam ibadah. Jadi tangan pun, wah aku yang melok orang, masa aku nggak ada diajak gitu kan, tangan juga ikut, ya, masa lutut aja, masa tangan pun ikut. Itu maksudnya, yakni li akhdhi kulli udwin haqqahu minal ibadah. Terus yang ke faedah berikutnya, kawan, yang ke berapa? Baik, kelima, yustathna min dzalika ma idza kana fi jama'atin. Salat sujud seperti ini, kawan, dikecualikan apabila sedang salat berjamaah, wa khasya an yu'adhiya min atau man bijanibi, yang dikhawatirkan akan mengganggu orang mana? Man bijanbihi, orang di sebelahnya. Jadi dikecualikan apabila salat berjamaah yang dikhawatirkan mengganggu orang yang di sebelahnya, maka fa innahu la yustahab, maka saat posisi itu tidak dianjurkan an yaf'ala hadhi an yustahabu lahu an yaf'ala hadhi sifah li'anna fi dzalika idza'an lil jar. Jadi kalau itu sudah dianjurkan, ikhwan, karena dengan melakukan sifat itu, jadi sujud dengan begini, itu akan menjadi gangguan bagi tetangga kita dan hukumnya haram. Ini kaidah, yaitu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Baik, yang ke berikut. Berarti sekarang nggak ada lagi ya ikhwan yang ngotot-ngotot kalau sholat. Siapa hanya ikhwan kalau ada orang ditempel kakinya jauh nempel, tapi sekarang pandemi
menjauh malah mantap gitu. Ya, makanya saudara kita sebelah tuh yang kebiasaan nggak pernah rapat sekarang mantap dia, terhebat sekarang. Yang biasa sebelum pandemi sholat mereka itu jarak renggang satu sajadah ya kawan, karena mereka kan sholat pakai sajadah masing-masing, jadi masuk satu orang itu jatah. Nah sekarang mantap itu. Artinya kalau tidak ada pandemi, ya tidak ada pandemi kita rapat. Nah orang kadang ditempel nggak mau, maka ya sudah jangan dikejar-kejar sampai antumnya jegeng begitu. Sudah kalau ini, alas. Allah ya rahmati. Ya. Baik. Nah sekarang poin berikut. Ini poin penting. Ya, ikhtilaf al ulama. Halil mar'ah karrajul fi hadha sifat am la? Ikhtilaf para ulama, apakah laki atau perempuan seperti laki-laki, apakah bagi perempuan seperti laki-laki dalam cara sujud seperti ini? Ini perempuan pun begini, gitu ya. Maka ala qaulaini minal ulama, ada dua pendapat ulama. Al-qaulul awwal, pendapat pertama ikhwan, annal mar'ah laysat karrajul fi hadhihi sifat. Bahwasanya wanita beda dengan laki dalam sifat sujud ini. Maka wanita tadummu nafsa halas sujud. Kalau wanita merapatkan lengan dan badan saat sujud. Wahadabul Hanabilah, inilah madhab Imam Hambali. Ya. Karena kalau wanita butuh apa? Li'anna al-matlub minha at-tajamu' wa at-tasul. Karena wanita itu butuh kepada lebih merapatkan dan lebih menjaga kalau wanita. Baik, dan ini dari perkataan dari Imam As-San'ani, wa hadha fi haqqir rajul la al-mar'ah. Kata beliau, cara sujud seperti dalam hadis tadi, Rasul menjauhkan pangkal lengan dengan badan, ini hanya laki-laki bukan wanita. Kenapa? Fa innaha tukhalifuhu fi dzalika lima akhrajahu Abu Dawud. Baik, Imam As-San'ani dalam Subulus Salam membawakan hadis namun hadisnya dhaif. Kata beliau karena ini menyelisihi, katanya ada hadis pengkhususan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Marasilnya dari Zaid bin Abi Habib, bahwa Nabi SAW mendapati ada dua orang wanita yang sedang sholat keduanya, lalu Nabi bersabda kepada wanita ini memberi nasihat karena sujudnya mungkin sama laki-laki begini. Lalu kata Nabi, idza sajadtuma fadhumma ba'da lahmi ilal ardh fa innal mar'a fi dzalik laysat karrajul. Kalau kamu sujud itu maka kamu letakkan ya badanmu itu ke tanah begini, karena wanita dalam hal sujud seperti itu tidak seperti laki-laki, namun dhaif. Maka pendapat pertama tertolak insyaallah dengan sebab dalil yang dibawakan adalah dhaif. Maka kembali kepada hukum asal bahwa sholat tidak dibedakan dalam dan perempuan. Maka yang rajih kan pendapat al-qaulus tsani, annal mar'ah karajul fi kulli syai', bahwa wanita laki-laki sama kecuali ada membedakan. Nah, ada tadi dhaif ya, sallu kama raaitumuni usolli, itu dalilnya umum dia. Baik, ini keterangan hadis dhaifnya di sini ya. Wal hadis fi dhaif ya, akhrajul Baihaqi min tariq Salim bin Ghailan min Ajid ibn Abi Habib. Baik, antum punya apa? Al-Bahis Al-Hadisi, coba antum klik di situ, antum catat saja hadisnya ini. Mana hadisnya? Baik. Nanti antum klik. Idza sajadtuma fadhumma ba'dal lahmi ila al-ard. Fa innal mar'a fi dzalik laysat karrajul. Antum tulis hadisnya ini, nanti klik di cari di pencarian hadis. Baik. Lalu yang kelima, yang faedah berikutnya apa kawan? Yang keberapa? 6. Annahu yustahab, dianjurkan idhar kulli ma yad'u ila raghbah fil ibadah. Dianjurkan untuk menampakkan kepada segala hal yang menyeru, mengajak kepada kesemangatan dalam ibadah, ikhwan. Itu dianjurkan. Ya,
Makanya yang amalan yang afdol di antara amalan yang paling afdol adalah apa? Wudu saat apa, ikhwan? Wudu saat apa? Makari, saat dingin. Jadi menyempurnakan wudu saat dingin. Orang kalau saat dingin kan wudunya malas gitu. Enggak, semangat saja walaupun dingin. Gitu. Jangan. Walaupun dingin. Ya, jadi menampakkan semangat. Masya Allah. Jadi berarti Islam mengajarkan kesemangatan. Ya, tidak mengajarkan kemalasan dan sifat-sifatnya. Ya. Makanya anak kalau bawa mobil kenceng, semangat. Ya, karena menunjukkan kesemangatnya. Bawa mobil 40, ganggu orang, apalagi di tol. Lihat dulu kamera, tapi ada enggak kameranya? Kamera jangan sampai lebih, ya kawan. Kalau ada kamera pelan. Ya. Taib, annal ibta laysa minal aurah, ini tadi faedahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Taib. Nanggung mau nambah satu hadis kayaknya. Panjang enggak? Hah? Cukup lah ikhwan, wes insyaallah. Panjang ya? Wes nanti insyaallah. Kalau ada yang tanya, fadhil. Ada hadiah? Belum ada. Hah? Belum? Ya, fadhil. Apa? Oh. Duduknya meraba. Orang yang sakit itu duduk meraba, duduk bersila. Ya. Ya. Orang yang sakit duduknya bersila. Jadi nggak bisa sujud, mau sujud nggak bisa. Tapi dia masih pingin mau sujud juga gitu, dapat rukun sujud juga gitu. Loh, sujud itu kalau emang nggak bisa sujud, kita duduk nanti jangan nyentuhkan, tapi rukuknya kita begini. Jadi kita duduk sakit dan bisa sujud, kita begini, Allahu Akbar, ya. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, agak ke bawah lagi, tapi nggak harus nyentuh. Ya. Dan tidak boleh antum karena nggak bisa sujud tapi ingin sujud kepada sesuatu, nggak boleh. Misalnya sujud kepada kursi gitu, sujud misalnya ditaruh di kursi di depannya lalu begini diletakkan, nggak boleh. Selain karena tidak ada sujud kecuali ke tanah, sujud itu nggak ada sujud kepada selain ke tanah, sujud ke tanah. Kalau nggak bisa ya berarti cukup isyarat. Rukuknya dan sujud dibedakan. Sujud lebih ke bawah daripada rukuknya. Begitu pula sholat di kendaraan. Jadi Nabi sholat di kendaraan tidak sujud di kendaraan itu, Nabi tidak. Tapi Nabi sambil duduk dan Nabi membungkukkan badannya saat rukuk dan saat sujud. Nah, di kendaraan antum boleh enggak sholat sambil sujud? Boleh, asal antum sholat berdiri. Ketika sholat berdiri, sholat di kendaraan sujud.